Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar وترياغ الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. Yang terhormat guru kita bersama Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus sahibil majlis, juga ada kakak kelas saya Habib Zain Al-Habsyi, juga ada orang tua saya Al-Habib Abu Bakar bin Syahab, serta para habaib zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, ini dibukanya Majelis Ta'lim Babul Madinah, bertepatan juga dengan dibukanya Masjid Madinah. Madinah kan daripada umroh nih, daripada haji. Jadi dibuka juga nih pintu Madinah buat jamaah kaum muslimin yang sedang melaksanakan haji. Nah, alhamdulillah selama ini kita di bulan Ramadan, setelah belum lama waktu sebelum Ramadan datang penutupan, sekarang udah dibuka lagi. Nah, alhamdulillah kita dulu pernah mengamalkan, kita sholat malam, kita sholat tarawih, puasa, semuanya terus dilakukan dalam rangka untuk memelihara kebaikan-kebaikan kita. Memang harus dicas dengan, tadi Habib Ahmad bilang, harus nuntut ilmu. Kalau enggak kayak tadi itu, kita enggak ngerti arti kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ada beberapa yang harus diuji di antara kita di dalam kehidupan. Al-hayat laha su'ud wal hubut. Hidup itu ada turun juga, ada naik juga. Harus difaham. Besok kita ceritain orang, besok orang ceritain kita. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Tiada hari melainkan aku gilir di antara manusia. Pasti itu. Besok dia orang punya problem, besok kita punya problem. Makanya Nasiruddin Khoja, ada orang-orang yang mirip-mirip Abu Nuwas, mirip-mirip Bahlul begitu namanya. Mereka kalau jalan tanjakan itu digirang. Kalau lagi jalan turunan dia sedih. Temennya kesel yang di samping. Nanti kenapa giliran naik senyum-senyum mulu, giliran turun agak sedih. Kata Nasiruddin Khoja, dibilang, aneh kalau jalan nanjak kenapa senyum? Karena habis gini turunan. Dia lagi bayangin turunannya, nikmat. Terus kalau lagi jalan turunan mulu, dia kesel tuh, karena habis gini tinggal nunggu nanjaknya. Ya sama, jadi kehidupan begitu, santai aja. Setiap orang ada problem, orang yang punya pesantren ada problem. Antum boleh percaya atau tidak? Ana dulu ngurus satu sekolah, ya itu yang masuk orang-orang berduit semua. Wah, kayak kagak tahu aja. Itu ada satu orang dan satu lagi, udah 3 apa 2 orang, ini bener-beneran. Ana nggak bercanda sama sekali. Ngeluh curhat karena kebanyakan duit. Ana bilang bagi-bagi aja, beres ini. Dia pusing dan itu serius. Anda sampai lihat dia orang bercanda apa kagak? Kebanyakan duit. Dia kenapa yang dia pikirkan? Dia khawatir selama ini anak-anaknya bisa jadi masih nurut sama dia. Di saat wafat gimana nanti? Pada masing-masing gitu segala. Dia kepikiran. Dan setiap ketemu kita mau lariin ke judul lain begitu lagi. Dan itu selalu begitu. Jadi jangan bayangin kita ini perasaan pusing kan cuma masalah duit. Mereka udah lewat itu. Perasaan kita ini udah selesai kalau udah masalah duit. Padahal belum. Jam yang kita pakai mungkin
lebih mahal dia dibanding kita. Padahal sama menunjukkan waktu jam segitu-gitu juga. Yang kita pakai mobil umpama dia sampai 2M 600 beli mobil. Benar-benar Bib? Anda sampai ini mobilnya bukan kayak rumah jalan. Itu 2M 600 mereka tuh ngerasain mobil, tapi kenapa? Nyampenya sama-sama juga. Sama juga nyampenya. Rumah sebesar apapun, sekecil apapun, tidurnya pulas-pulas juga. Antum tahu, beberapa artis-artis Hollywood itu baru ngerasain tidur nyaman kalau lagi mau, kata Habib Ahmad tadi, healing tadi itu di Hotel Burjul Arab Dubai ya. Burjul Arab. Itu ribuan dolar nginep. Ribuan dolar dia baru healing. Ya, nah itu dia baru santai di situ. Belum lagi yang tempat-tempatnya yang luar biasa. Bayangin bintang 7 bukan bintang 5 lagi. Kalau kita bintang 7 obat puyeng nih. Dia bintang 7. Dia bintang 7 bener-beneran. Dan dia baru ngerasain tidur luar biasa. Dulu ada Whitney Houston di situ tidur. Ada beberapa walhasil beberapa orang-orang artis-artis Hollywood. Tidur baru tenang. Kita tidur di situ. Nggak tidur gitu Bib. Lah rugi besok bangun. Udahan nih. Udahan. Aduh udahan. Anda pernah lihat, jadi bentuk kamar itu kayak akuarium. Akuarium ikan pada lewat. Loh kita takut bocor ya. Bocor ini ntar. Jadi mereka tuh betapa tadi repot ngadepin hidup, padahal kita lihat. Kita hidup sederhana enak. Makanya ada orang beberapa orang enak Bib. Kemana aja pergi, ke Itali pergi, ke ini pergi, dia kemarin ini pergi. Dia bilang justru dia kesian, ngerasain enak, sampai ngeluarin duit mahal, baru enak tuh dia. Kalau Anda makan singkong ngomong kopi, belum enak, belum enak itu bang. Ngopi belum. Ngopi sama singkong, ngobrol sama yang satu frekuensi, ketawa-tawa, apalagi yang rokok ya. Wah, kritik sampai bunyi itu keleteknya. Anjang, nikmat hidup tuh enak bener. Dan orang susah, makanya tadi mindset, pola pikir kita. Kita ini kalau umpama motret sesuatu tuh nggak bagus, jangan disalahin ininya. Angle-nya salah, ente muter bagian lain. Tempatnya mah tetap. Jadi mandang hidup tuh begitu. Kalau umpama nggak enak, ente salah cara mandang itu harus gimana. Makanya kita ini alhamdulillah pelihara hidup kita ini terus dengan sholawat terus, dengan ini terus. Jangan sampai kita nanti semua amal ibadah kita yang kita lakukan dari bulan Ramadan itu yang sudah capek-capek sampai Idul Fitri hilang. Udah Idul Fitri. Makanya kalau umpama di surat Yasin itu kan ada surat apa tuh, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Aduh mereka berteriak, siapa nih yang membangunkan kami dalam tidur yang panjang? Di langit ada suara, apa, hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Ini yang dijanjikan sama Tuhanmu yang Maha Pengasih dan yang dibetulkan oleh Rasulmu. Belum lagi di ayat berikutnya kita dibarisin, ya, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Antum berdiri berbondong-bondong dibarisin dengan kelompok-kelompoknya tuh. Kalau antum cinta Habib Ahmad sama Habib Ahmad. Kalau antum cinta sama Nabi Muhammad sama Nabi Muhammad. Kalau ente sama MU, salah gitu. Salah nikung. Sama kelompok MU. Lalu siapa segala macam. Kalau ente penggemar Korea ya sama orang-orang Korea itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin, lihat tuh kebaikan sedikit apapun dilihat. Belum lagi nanti ada wujuhun yauma idzin na'imah, ada lagi wujuhun yauma idzin khashi'ah. Ada yang pertama tuh ketakutan dia karena merasa udah frustasi. Ya, amilatun nasibah. Amalnya dilempar, udah terseok-seok kepayahan. Tasla naran hamiyah, dilempar ke api neraka. Nggak ada makanan illa min dhari', dari duri panas.
Satu lagi ada yang wajah-wajah yang berseri-seri. Karena diterima. Tapi kata Nabi di dalam kitab Ad-Durrul Mansur, antum jangan sampai udah merasa diterima, sedikit aja satu perbuatan karena masalah hidup tadi itu. Kata Nabi Ahmad, tadi ada orang kita lagi di kerjaan kita suka hasutin orang, ngomongin orang mulu, ini orang mulu, jadi semuanya hilang. Ternyata nanti di surah Al-Furqan kalau nggak salah itu Nabi pernah ngomentarin. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ketika amal ibadah itu disodorkan kepada mereka, ternyata dia girang dapat pahala puasanya, dapat semuanya. Ini kita kemarin Ramadan tuh nggak nuntut ilmu lagi. Ternyata jadi haba'an manthura, jadi debu-debu yang berterbangan. Nggak ada manfaatnya, hilang semua. Makanya kata Nabi, la'alamanna aqwaman min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Aku pernah lihat, persis tahu betul dari umatku, nanti datang di hari kiamat, bihasanatin, dengan kebaikan sebesar gunung Tihamatin Baidan. Kayak gunung Tihama yang putih. Ketika disodorkan ke mereka, ternyata amal ibadah faja'alnahu haba'an manthura. Faja'alallaha haba'an manthura. Allah jadiin semua itu jadi debu-debu berterbangan. Sauban itu tanya, ya Rasulullah, sifhum lana wajallihim. Coba sifatkan mereka, teliti. Jangan sampai nahnu na'mal wa nahnu la na'lam. Jangan sampai kita ini ngamalin dan kita nggak tahu. Tiba-tiba nih kita sama-sama sama mereka. Kata Nabi, ama ketahuilah, inna aqwaman, sesungguhnya kaum-kaum yang tersebut dia ya'khuduna bil laili kama ta'khudun min jildatikum, persis dari jenis kamu. Dia mengambil waktu malam ibadah persis sebagaimana kamu lakukan. Walakinnahum, akan tapi mereka itu idza khalau bi maharimillah intahakuha. Apabila disodorkan dengan apa-apa yang Allah sudah tahu-tahu jelas-jelasan Allah sudah larang, tapi mereka tetap masih melakukannya. Kenapa? Adamul ilmi, nggak ada ilmu. Kita nuntut ilmu, ya udah kayak paling nggak enak sama tetangga, nggak enak sama temen, gugur kewajiban, selesai. Sholat udah panjang-panjang, kagak baca Al-Fatihah, nggak baca apa-apa, nganggur. Sholat nganggur, Allahu Akbar. Oh, kayaknya udah pantas ruku nih. Allah, nggak baca apa-apa. Ada orang tuh, ya ada begitu nih. Kayaknya udah pas nih ruku nih. Ruku, mantesin doang. Ruku mantesin, nalah noleh gini. Gua buka handphone lagi. Allah bihamdih. Panas sian nggak ada ilmu, intahakuha. Ya. Nah yang terakhir kata Nabi, man qala subhanallah gharasallahu lahu fil jannah. Kalau barang siapa yang mengucapkan subhanallah, Allah akan tanamkan nanti syajaratan fil jannah, Allah akan tanamkan pohon di surga. Wa qala rajulun min Quraisy, anak laki-laki dari Quraisy bilang, ya Rasulullah, idzan, kata dia, kalau begitu inna syajarana lakatsir fil jannah. Kalau gitu ada punya pohon udah banyak banget tuh di surga. Naam, kata Rasulullah. Walakin ihzaru, hati-hati jangan sampai antursilu alaikum niranan. Jangan sampai kau utus api fatuhrikuha, akhirnya dibakar semua habis-habisan. Kata Rasul, ini jangan sampai kayak begini kejadiannya. Makanya kata Rasul mengutip satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul, tapi jangan kau batalkan amalmu. Sedekah jangan diungkit-ungkit. Lu dasar minta lagi, ini lagi, kemarin baru ini ngomong. Itu kayaknya bukan itu tuh, ya emang suka nipu-nipu juga ini. Kata Al-Qur'an apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kau jangan batalkan sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit bil manni wal adha, dan mengganggu itu orang. Enggak ngasih. Afwan. Jadi orang pemaaf. Maaf.
Ya. Dia jadi orang pemaaf. Maaf mulu jadi maafnya nggak ada duit maksudnya. Kalau mau ngasih fadol, enggak udah selesai. Jangan kayaknya, udah kayaknya aja miskinnya kapan? Jangan sampai diungkit-ungkit. Nah, oleh karena itu jangan sampai membatalkan amalan semua. Semua ada kejadian ini yang kita lakukan lalai ini dan Al-Faqih juga sama masih dalam keadaan lalai. Satu-satunya harus diobati dengan talabul ilmi. Nah, kita beruntung nih alhamdulillah ya di tempat Habib Ahmad ada nuntut ilmu, dibacain kitab-kitab salafun salihin. Ya alhamdulillah jadi kita bisa mengecas kita dan seger lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.